Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Gujuan Maulana SKM dalam video konsultasi Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi menjawab pertanyaan Mas A. Mas A ini nanya, Pak Johan, apa sih pekerjaan yang cocok untuk OYPMK seperti saya? Saya ini nganggur. Kalau misalkan ada pekerjaan di luar pulau pun saya siap berangkat. Nah, ini pekerjaan ya. Tentang pekerjaan ini, memang manifestasi atau perjalanan penyakit kusta dan dampaknya ini juga ngefek ke situ. Ngefek ke kemandirian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ngefek ke bagaimana sih skill atau kompetensi dalam bekerja atau membuat sesuatu prakarya yang bernilai jual dan sebagainya. Di situ bisa saja mengalami hambatan atau keterbatasan. Lalu stamina juga ada keterbatasan juga, misalkan barangkali kecapean bisa timbul reaksi. Yang akhirnya nanti bagaimana sih mencari uang, kemampuan mencari uang, berpendapatan yang akhirnya sosial ekonomi statusnya ini bisa rendah gara-gara orang kena kusta, itu seperti itu. Nah, ini saya kadang melihat teman-teman ini ada yang pesimis, ada yang optimis, ada yang semangat gitu. Saya jujur sekali salut, angkat jempol kepada Anda yang masih semangat untuk mencari nafkah, masih semangat untuk bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Ada kan yang curhat di forum diskusi kusta di sana. Saya ini bekerja dengan keterbatasan, tangan saya sudah kiting seperti ini. Saya bekerja sebagai tukang las seperti ini. Pekerjaan yang hanya bisa saya lakukan ya udah ini. Ini aja saya terpaksa, meskipun terpaksa saya jalani demi anak istri. Meskipun Anda terpaksa, Mas, Anda saya acungi jempol, Mas. Anda masih tanggung jawab. Nah, daripada ada orang-orang yang sudah pesimis, sudah pasrah, pesimis, malas gabung jadi satu, ini gembel temenanan, Mas. Daripada yang seperti itu, malas dan sebagainya, tidak mencari solusi. Nah, itu saya nggak suka, Mas. Saya lebih acungi jempol orang-orang yang masih semangat, entah itu untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya, untuk familinya, dia tetap bekerja keras. Salut. Nah, ya. Jadi bagi teman-teman yang mempertanyakan pekerjaan, oke, ini jawaban dari saya atau wawasan atau insight dari saya yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman untuk memilih pekerjaan seperti apa yang kira-kira cocok bagi teman-teman semuanya. Tentunya pekerjaan apa yang cocok bagi OYPMK ya tidak bisa disamaratakan atau untuk OYPMK cocoknya adalah ini, ya nggak bisa kan. Tergantung nanti beberapa hal yang akan saya sebutkan. Person by person, one by one, orang-orang demi orang per individu, tentunya beda-beda yang cocok, tidak bisa disamaratakan. Untuk OYPMK adalah bengkel, untuk OYPMK adalah pekerjaan apa ya, adalah tukang jahit, ya nggak bisa seperti itu. Ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama untuk pekerjaan untuk OYPMK adalah tempat berobat. Nih, tempat berobatmu di mana? Misalkan tempat berobatmu di kampung, tapi kamu kerjanya di kota. Contohnya di Tegal lah. Di Tegal itu ada desa-desa tertentu yang di situ penderita kustanya di situ ada, dan di situ dia kerjanya bukan di desa tetapi di Jakarta, jaga warteg. Nah, ya kan? Tegal kan terkenal warteg ya, warung Tegal. Jadi dia siklusnya tuh 3 bulan Jakarta, terus nanti gantian aplusan sama saudaranya seperti itu. 3 bulan di sana, 3 bulan di sini. Nah, ini gimana? Ini menjadi pertimbangan bagi teman-teman semuanya. Saya kemarin bikin video ya, coba ketik Bagus Johan Maulana ingin pindah tempat berobat. Nah, di situ saya bagaimana caranya pindah tempat berobat, pertimbangannya seperti apa. Di situ yang berpengaruh dengan tempat pekerjaan dan tempat berobat adalah misalkan Anda bolak-balik seperti itu, gimana pengobatannya? Apakah bisa mendapatkan obat di sana, di puskesmas tempat bekerja? Terus kalau misalkan ya saya biasanya langsung ambil 3 bulan 3 blister untuk dibawa ke sana. Tempat penyimpanan obatmu bener apa enggak? Obat itu standarnya disimpan di gudang farmasi atau instalasi farmasi atau apotek. Di situ AC-nya nyala terus, itu standar penyimpanan obat. AC nyala terus itu berarti suhunya tidak lebih dari 25 derajat Celcius. Kalau misalkan Anda langsung minta obat 2 blister 3 blister dibawa ke Jakarta, Anda nyimpennya di mana? Di kos-kosan, di kamar dan sebagainya. Apakah itu terjaga suhunya? Kalau suhunya lebih dari 25 derajat Celcius, otomatis itu akan memengaruhi mutu dari obatnya. Kalau mutu dari obatnya itu juga terpengaruh, lah bagaimana efektivitas pengobatannya? Nah, nanti misalkan Anda berobat selesai 12 blister tapi tidak efektif, nanti gimana? Di situ juga bisa memengaruhi faktor yang memengaruhi timbulnya relapse atau kekambuhan, itu gara-gara efektivitas obat yang berkurang gara-gara penyimpanannya tidak sesuai dengan prosedur kefarmasian. Yang berikutnya itu kamu juga dipertimbangkan kalau misalkan kondisimu seperti itu, bekerjanya sama domisilinya beda-beda tempat seperti itu. Selain minta obatnya, terus gimana Anda kontrol fungsi sarafnya? Sebulan sekali penderita kusta selain agendanya ngambil obat, itu harus pemeriksaan fungsi saraf.
Sebulan sekali itu harusnya seperti itu, dari atas sampai ke bawah dicek apakah tingkat cacatnya dari awal skornya jumlahnya itu sama atau berubah, mengalami penaikan atau turun atau stagnan. Tingkat cacat itu dinilai. Terus apakah ada tanda-tanda peradangan yang lain? Siapa tahu ada reaksi, tapi Anda nggak ngeh itu reaksi. Nah, kalau misalkan tidak segera ditangani, gimana? Ya kan? Nah, pemeriksaan fungsi saraf ini penting sekali. Apakah ada gangguan-gangguan sensorik, motorik, atau otonom yang terjadi selama pengobatan? Nah, ini gimana kalau misalkan Anda domisili dan tempat bekerjanya beda tempat? Nah, ini harus dipertimbangkan nih. Kalau misalkan Anda, iya saya bekerja di Jakarta, Anda siap nggak untuk konsultasi sebulan sekali ke tempat atau puskesmas di sana? Benar nggak bisa menjalani pemeriksaan fungsi saraf sebulan sekali? Itu penting untuk menjadi pertimbangan Anda memilih tempat bekerja. Itu ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah tentang reaksi gitu. Reaksi ini harus disikapi baik-baik. Kan ada yang mengeluh nih. Saya ini kalau bekerja sedikit saja capek langsung reaksi. Saya kalau mikir kencang dikit aja langsung reaksi. Nah, karena salah satu faktor pemicu reaksi adalah adanya tekanan pada fisik maupun mental. Nah, ini one by one, person by personnya beda-beda. Tiap individu beda-beda. Ada yang misalkan, wah saya biasa kuli, saya biasa macul dan sebagainya, nggak apa-apa. Ya udah, itu nggak apa-apa. Memang Anda memang sudah terbiasa seperti itu. Artinya itu bukan menjadi stresor bagi fisik Anda, ya. Tapi ada yang, aduh saya kalau kerja keras, banyak kontraksi ototnya dan sebagainya langsung reaksi. Ya berarti Anda harus hindari, gitu ya. Atau mikir kenceng, misalkan analytical thinking. Saya kalau mikir kenceng, analytical thinking aja stresor mental saya langsung reaksi. Lah ini tiap orang juga kadar stresornya, kadar bagaimana coping individunya beda-beda. Nah, ini Anda harus memperhatikan dirimu sendiri, cocoknya pekerjaan fisik atau pekerjaan mental yang mana yang cocok. Biar tidak berulang-ulang reaksi, izin sakit lagi, izin sakit, Anda bisa akhirnya ter PHK. Anda bisa akhirnya kontraknya tidak diperpanjang gara-gara sering izin. Ini berarti harus Anda perhatikan baik-baik, saya harusnya kerja yang seperti apa ya? Oh, ini saya terlalu lelah kalau seperti ini. Ya sudahlah, ganti pekerjaan, ganti tempat bekerja, ganti bidang pekerjaan. Atau Anda usul kepada atasan, bos, saya ini jujur saja saya kena kusta dan saya terkena reaksi, bisa sering terkena reaksi, sering izin dan sebagainya. Bisa nggak ya saya ganti job description-nya, misalkan ganti divisi, ganti tempat kerja, ganti beban kerjanya dikurangi atau bagaimana gitu loh. Barangkali bosmu ada solusi, misalkan yang tadinya bekerja berat mengandalkan kontraksi otot dipindah ke pekerjaan-pekerjaan yang misalkan administrasi, misalkan hanya ngontrol stok barang, jaga gudang, atau admin-admin yang lain dan sebagainya yang tulis menulis saja, yang tidak berat secara otot. Mungkin barangkali ada solusi seperti itu, bosmu ngasih solusi, syukur alhamdulillah. Nah, tetapi kalau misalkan tidak ada gimana? Ya itu memang sebuah enggak ada pilihan lain, sebuah kondisi yang memang memojokkanmu, tidak ada pekerjaan yang cocok, tidak ada bidang pekerjaan, job desk-nya di situ juga berat-berat semua dan kamu sering kena reaksi. Mendingan kamu pindah, kamu keluar, Mas. Pindah pekerjaan lain, ke PT lain, ke perusahaan lain yang job desk-nya beda dan sebagainya. Itu harus Anda lakukan daripada Anda memaksakan di situ, sering reaksi, timbul lagi, izin sakit. Belum resiko-resiko setelah reaksi apakah Anda reaksinya tata laksananya secara adekuat, apakah tidak terlambat untuk penanganan reaksinya. Nanti Anda menghadapi beberapa ancaman-ancaman terjadinya kecacatan. Gitu saran dari saya. Lagi-lagi Anda harus melihat dirimu sendiri, job desk-nya seperti apa, kapasitasmu seperti apa. Yang berikutnya, pertimbangan untuk pekerjaan adalah kondisi cacat. Kondisi cacat, misalkan Anda sudah cacat tingkat 1 nih, mati rasa tangannya. Lah, kalau sudah mati rasa seperti ini, kaki termasuk ya, berarti kan Anda harus perhatikan baik-baik pekerjaanmu itu seperti apa, menggunakan APD atau tidak, alat pelindung diri. Terus pekerjaannya berisiko untuk menimbulkan kecacatan atau tidak, misalkan bersentuhan dengan benda-benda panas, bersentuhan dengan cairan kimia yang berbahaya yang bisa merusak kulit, misalkan pekerjaan-pekerjaan yang angkat junjung yang berat-berat yang terjadi tekanan dan gesekan di tangan dan di kaki. Ini harus perhatikan karena itu resiko-resiko terjadinya kerusakan jaringan sehingga bisa mengakibatkan luka. Luka itu berarti sudah termasuk golongan cacat tingkat 2 dan sebagainya. Anda harus pilih-pilih, memang harus pilih-pilih karena saja Anda sedang cacat gitu loh. Yang namanya Anda sedang cacat memiliki keterbatasan fisik, keterbatasan kemampuan, keterbatasan skill, ya otomatis Anda juga harus memilah-milih. Memang pilihannya juga terbatas pekerjaannya. Ada pekerjaan aman yang tidak, yang seperti apa?
Dan tentunya yang bisa Anda kerjakan, misalkan cacanya tingkat 2, ada kiting dan sebagainya, ini jelas-jelas terbatas. Anda mau ngapain, pekerjaannya yang seperti apa yang bisa Anda jalankan dengan kondisi tangannya kiting, megang bolpen aja susah kayak gini. Ya, nah Anda pilih-pilih, Anda harus mencari peluang dan sebagainya. Ini yang cocok apa ya, tanganku sudah kiting. Nah, ini akal masih bisa top chair ini. Meskipun tangan saya terbatas, tapi akal masih bisa digunakan. Nah, pekerjaan-pekerjaan apa yang kira-kira bisa mendayagunakan akalmu, analytical thinkingmu, kamu ahlinya di mana dan sebagainya, ini bisa digunakan. Nah, seperti itu. Anda harus sat mencari peluang seperti itu. Jangan pasrah. Saya nggak suka orang pasrah. Ya, itu tentang kecacatan. Yang terakhir, yang keempat yang menjadi pertimbangan bagi Anda dalam mencari pekerjaan adalah kondisi stigma. Kondisi stigma di daerah atau di tempat pekerjaan Anda seperti apa? Stigma itu apa? Anda ketik Bagus Johan Maulana stigma kusta di situ. Stigma itu adalah sebuah anggapan yang keliru yang akhirnya mengakibatkan pembedaan perlakuan, pengucilan, ya, seperti itu. Nah, stigmanya seperti apa di lingkungan itu? Misalkan Anda bekerja, awalnya Anda tidak jujur bahwa Anda kena kusta misalkan. Terus begitu reaksi merah-merah semua, lah ternyata di situ orang semuanya salah paham tentang kusta. Akhirnya terjadilah stigma. Terjadi stigma, akhirnya Anda dituduh macam-macam. Wah, itu penyakit menular itu, segera dikeluarkan, segera dipecat, segera di PHK. Nah, Anda akhirnya jadi korban PHK gara-gara terstigma seperti itu. Nah, jadi mengenai stigma ini Anda harus perhatikan juga nih. Ini kalau saya misalkan kerja di sini, nanti suatu saat saya reaksi merah-merah, semuanya pada tahu saya kena kusta, gimana ya? Oh, apakah saya harus jujur dari awal? Nah, jujur dari awal misalkan ke atasanmu, Pak, saya jujur nih, saya ini kena kusta, tapi saya sudah berobat dan tidak menularkan. Sudah tidak menularkan, tetapi barangkali nanti suatu saat saya terkena reaksi merah-merah, ya mungkin saya bisa izin sakit seperti itu. Nah, terus atau misalkan Anda bisa mengusulkan misalkan ke puskesmas setempat nih, Bu, Pak, tenaga promkes atau programmer kusta yang misalkan bisa penyuluhan. Promkes itu kan penyuluh kesehatan, pekerjaannya adalah memang memberikan penyuluhan kesehatan. Tolong dong, bisa nggak sih Bapak Ibu ini memberikan penyuluhan di tempat kerja saya. Nah, ini juga untuk menghindari stigma yang berlebihan kepada Anda. Daripada Anda diam-diam baik, semuanya tidak tahu kusta itu seperti apa, terstigma. Nah, begitu Anda nongol tanda-tanda reaksinya, wah langsung kena, langsung kena, dirimu bisa aja langsung di PHK saat itu. Ini kisah-kisah seperti ini banyak loh, Mas. Ya, jadi stigma ini memang menjadi pertimbangan bagi Anda. Terus bagaimana biar tidak stigma? Meluruskan pengetahuannya, meluruskan apa yang diyakini tentang kusta, bisa minta bantuan puskesmas setempat. Ini saran dari saya seperti itu. Nah, saran dari saya yang lain selain urusan pindah pekerjaan menjadi pindah tempat bekerja sebagai karyawan, ini sebuah solusi, yaitu Anda harus bisnis, menjadi bisnismen wirausaha entrepreneurship. Anda bagaimana sih caranya bekerja di sini sulit, di sini ditolak, di sini tidak boleh masuk karena penderita kusta dan sebagainya. Ya sudah, Mas, bikin usaha sendiri. Nah, saya tahu ngomong seperti ini tidak gampang, ya kan? Saya sendiri seorang pengusaha, saya punya perusahaan, saya punya klinik Monas, saya direkturnya dan pendirinya. Ya saya memang mendirikan bisnis itu memang berdarah-darah, memang butuh kesungguhan. Faktanya di Indonesia angkanya kan cuma 3% yang bisa menjadi pengusaha dan bertahan sampai dengan 5 tahun, sampai dengan 10 tahun. Itu memang orang-orang pilihan. Tetapi siapa tahu orang pilihan ini termasuk Anda. Nah, bagaimana caranya berwirausaha? Nah, Anda pegangannya gini nih, kalau misalkan mau berwirausaha, mau usaha apa, mau bisnis apa, 3 hal ini harus Anda perhatikan. Yang pertama, passion, yang kedua, resources atau sumber daya, yang ketiga adalah peluang. Ini yang paling sinkron di antara 3 ini apa? Itulah bisnis terbaik Anda. Yang pertama, passion. Passion itu berarti apa yang Anda suka. Apa hal-hal yang kalau saya melakukan hal-hal itu kok saya fun. Kalau saya melakukan hal-hal itu kok saya bisa sampai lupa waktu. Saya tuh rela melakukan pekerjaan-pekerjaan itu tanpa dibayar pun saya mau. Nah, ini yang ciri-ciri passion. Saya sering searching di Google, sering searching di YouTube tentang hal-hal ini. Saya kalau misalkan ngobrol dengan orang yang satu bidang ini, saya langsung nyambung. Nah, ini ciri-ciri passion tuh seperti itu. Nah, kira-kira apa? Nah, passion masing-masing orang beda-beda. Kalau Anda memilih bisnis, pekerjaan yang tidak sesuai passion, berat sekali, Mas. Stresornya tinggi, ada kesulitan-kesulitan, Anda langsung stres. Tapi kalau Anda passion, bisnismu gagal dan sebagainya, Anda mau memeriksa ini cacat bisnisnya di mana, memperbaiki sistem di mana, Anda kekuatan daya juangnya pun kuat gara-gara Anda passion di bidangnya. Jujur, Mas, berat sekali kalau Anda bekerja bisnis tapi tidak sesuai passion. Saya kenapa klinik Monas bisa berdiri sampai 12 tahun masih berkembang terus? Karena saya suka sekali dunia luka, gitu loh. Bayangin orang-orang yang cuma niru-niru doang, pengen suksesnya sama, misalkan, wah ini berdiri klinik luka atau kecantikan, yuk bareng-bareng bikin klinik yang sama seperti itu, tapi tidak sesuai passion.
tinggal tunggu waktunya Mas. Begitu ada kesulitan-kesulitan tidak mau menangani, begitu ada tuntutan-tuntutan misalkan membuat SOP pedoman dan sebagainya tidak mau gara-gara tidak passion, hanya pengen ikut-ikutan saja, hanya senang tatkala ada uangnya saja. Begitu ada kesulitan lu nyerah. Itu pentingnya passion. Yang kedua, resources atau sumber daya. Nah, kalau Anda mau bisnis, Anda harus memperhatikan sumber dayamu apa. Sumber daya tiap orang beda-beda. Sumber daya itu apa? Pengetahuanmu tentang bidang itu seperti apa. Ada nggak pengetahuanmu? Kalau nggak ada, ngapain dipaksain, Mas? Misalkan, saya tuh tidak tahu menau tentang bagaimana caranya bisnis burung, misalkan burung kicau, apalah burung kicau apa. Loh, saya nggak tahu bagaimana cara dunia perburungan, saya nggak tahu kicaunya seperti apa, nggak tahu. Terus misalkan jual beli harganya aja nggak tahu, bagaimana merawat burung aja nggak tahu, miara jangkrik aja saya mati, apalagi burung, gitu kan. Nah, ini pengalamanku seperti apa, ilmuku seperti apa, jaringanku seperti apa, pergaulanku, orang-orang seperti apa, ini semuanya resources, Mas. Ya, terus modalku ada berapa, orang tuaku siapa, ya kan, orang tua bagaimanapun itu sebuah daya ungkit juga, ya kan. Selama ini saya bergaul dengan siapa, kenalanku siapa saja, itu semuanya resources. Waktuku ada atau tidak, terus keterbatasanmu, kemampuanmu, skillmu itu seperti apa? Tadi kan terbatas, ada kiting dan sebagainya. Ini termasuk bahasan dalam resources atau sumber daya. Nah, jadi kalau mau milih bisnis dan sebagainya, perhatikan sumber dayamu ada atau tidak. Kalau tidak ada sumber daya ke sana, ngapain dipaksain? Ada orang ikut-ikutan doang, ikut-ikutan. Yo, ini bisnis ini burung berkicau bisa dijual 100 juta dan sebagainya. Loh, kamu ilmunya aja nggak ada, ngapain? Yo, bikin ini sarang walet bisa miliaran. Loh, kamu ilmunya aja nggak ada, mau bikin sarang walet ya udah tekor. Jadi bisnis apapun modalnya triliunan pun kalau tidak sesuai passion, resources dan peluang, gagal, Mas. Itulah mengapa hanya 3% wirausaha di Indonesia. Terus peluang, nah ini peluang juga harus dicari. Jadi sesuai dengan passion, sesuai dengan resources. Nah, tapi peluang untuk cuannya nggak ada, ngapain dijalani, Mas? Jangan terlalu idealis seperti itu. Saya dari dulu suka gitar, jadi apakah saya harus bisnisnya musik? Nanti dulu, itu baru passionmu kan? Ya, resourcesmu seperti apa? Oh iya, saya punya kenalan gitaris, saya punya kenalan produksi gitar dan sebagainya. Lah terus peluangnya ada nggak? Misalkan menjadi musisi, menjadi musisi untuk bertarung dengan macan-macan seperti Noah, seperti ST12, seperti Ungu dan sebagainya. Siap nggak? Waduh, kayaknya peluangnya nggak ada deh kalau misalkan saya bertarung dengan mereka. Ya udah, jangan gitu loh, Mas. Jadi passion, resources, peluang, ini kira-kira peluang berarti apa sih kira-kira chance atau peluang ini? Peluang kan juga berdasarkan trennya, berdasarkan waktunya. Nah, kira-kira peluang ini kompetitornya seperti apa nih di dunia persilatan bisnis yang seperti ini? Waduh, ada peluang nggak nih saya bisa muncul? Ini perlu diperhatikan. Jadi 3 hal itu kalau mau bisnis, ya, passion, resources, dan peluang. Demikian, semoga bisa menjadi pertimbangan. Saya mungkin nggak memberikan solusi secara konkret. Memang kalau untuk dunia pekerjaan dan bisnis, bagaimana mencari nafkah, Anda sendiri yang mempertimbangkan, yang memutuskan, yang bagaimana Anda dengan akal sehat mempertimbangkan banyak hal tersebut sehingga menjadi pilihan yang terbaik bagi Anda. Terima kasih. Semoga Anda usahanya lancar, pekerjaan lancar, rezekinya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.